siang Mustika. Iya, siang di sana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Cerah ceria hari ini. Iya. Alhamdulillah. Kebetulan lagi bahagia ini. Lagi bahagia. Oke, Mustika, kemarin kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Ya. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih karena Mustika sudah bersedia di supervisi akademik. Kemarin ada beberapa tahapan yang sudah kita lakukan bersama, ada pra-observasi, kemudian baru saja hari Sabtu kemarin ya Miss ya, untuk Sabtu. yang observasi di kelas 11 keperawatan 3, dan untuk saat ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Miss. Oke. Kemudian kita mereview sebentar terkait dengan kemarin yang sudah Mustika lakukan di pra-observasi dan juga observasi. Kira-kira karena kita setelah ini kan kita bercakap-cakapnya terkait dengan kemarin ya Miss ya, pra-observasi kemudian observasi. Kira-kira tujuan atau harapan yang Mustika harapkan atau inginkan dari percakapan pasca observasi berkaitan dengan kegiatan kemarin apa Miss pada hari ini? Saya berharap setelah kemarin itu, setelah dari pra kemudian observasi Iya, betul. itu nanti saya bisa menemukan ide-ide baru ketika nanti saya melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian menemukan strategi pembelajaran yang baru juga yang nanti saya akan hadapi juga di pertemuan selanjutnya. Begitu. Oke. Berarti yang diharapkan adalah mendapatkan ide-ide baru, strategi baru gitu ya, yang nanti bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya. Oke Miss, kalau kegiatan observasi kemarin yang sudah Mustika lakukan itu, menurut Mustika itu sudah sesuai dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai belum Miss? Kalau untuk 100% mungkin belum ya Miss ya. Mungkin masih ada beberapa yang belum maksimal aja sih, belum sesuai yang saya harapkan gitu. Ya. Kira-kira yang belum diharapkan itu permasalahan terkait dengan apa Miss? Misalnya seperti motivasi ketika anak-anak mengikuti pembelajaran, kemudian minat mengikuti pelajaran dari saya, mungkin karena emang pelajaran bahasa Inggris ya, jadi kan agak susah mungkin, jadi motivasinya juga mungkin agak kurang, kemudian kondisi fisiknya juga, karena kemarin pas kita melaksanakan observasi itu, yang di supervisi itu, kebetulan kan pagi ya, mungkin masih ada anak-anak yang masih merasa mungkin nggak sarapan gitu kan, jadi nggak perutnya mungkin nggak lapar ya, kondisikan lapar gitu, juga mungkin ada yang ngantuk juga kan kondisinya pagi-pagi itu Miss. Sama kurang percaya diri ketika mereka presentasi di depan kelas itu, masih ada beberapa yang kurang percaya diri. Oke, berarti memang ada, maksudnya tujuan yang Mustika tetapkan di ketika disampaikan di pra-observasi atau dicantumkan di RPP itu atau modul ajar, itu memang ada permasalahan. Tadi ada motivasi minat mereka yang rendah, kemudian mungkin kurang percaya diri gitu ya Miss ya. Kemudian kondisi fisik yang kurang sehat karena mungkin belum sarapan, ngantuk ya. Gitu. Kemudian mungkin juga karena bahasa Inggris mungkin momok bagi mereka gitu ya. Jadi motivasinya kurang pengetahuannya juga Miss. Kurang pengetahuan awalnya gitu ya. Karena kan susah lah kalau bahasa Inggris. Iya, betul. Oke Miss, kalau tadi kan permasalahannya Mustika ini banyak nih, maksudnya banyak nih yang harus diselesaikan gitu ya. Kira-kira yang mau jadi fokusnya Mustika yang mana Miss? Dari tadi ada berapa ya? 4 ya? 4 atau 5 itu? Kurang lebih nih. Iya, itu kira-kira yang mau Mustika fokuskan untuk bisa ditingkatkan atau mungkin dikembangkan kayak gitu. Itu bagian apa Miss? Mungkin di motivasi belajar ya Miss, sama di kurangnya percaya diri tadi itu. Motivasi belajar sama kurang percaya diri. Oh iya, berarti nanti untuk fokus pengembangannya yang selanjutnya nanti ada motivasi, berarti meningkatkan motivasi mereka ya Miss ya? Iya. Oke, yang kedua terkait dengan meningkatkan kepercayaan diri. Oke, siap. Oke, kalau tadi fokusnya ada di situ, kira-kira dari Mustika itu ada ini nggak Miss? Mungkin strategi yang mau Mustika lakukan untuk memotivasi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris, ataupun mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri anak ketika pembelajaran itu, ada nggak strateginya? Mungkin strategi untuk meningkatkan motivasi dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak, mungkin saya akan memberikan fun game learning mungkin ya Miss. Jadi semacam kayak game ketika melaksanakan pembelajaran. Oh iya.
fun game learning di pertemuan selanjutnya mungkin Miss nanti. Oh iya, oke. Berarti untuk strateginya nanti pakai game ya, Miss? Pakai Game game. pembelajaran yang Iya, fun yang gitu ya. menarik mungkin. Oke. Eh, ini berarti tadi rencananya untuk fun learning game ini nanti akan diterapkan atau diaplikasikan di pembelajaran Di yang pembelajaran selanjutnya mungkin pas kebetulan materi selanjutnya di simple future tense Miss. Oke. Jadi di past tenses kayak gitu. Oh iya, berarti di simple future tense gitu ya. Simple future tense. Oke. Kalau kira-kira yang Mistika sudah ada gambaran belum Miss? Untuk fun learning game itu kira-kira apa nih yang mau dipakai untuk simple future tense ini? Mungkin nanti saya akan bikin semacam kayak permainan spinner gitu loh Miss. Oke. Jadi kayak apa ya, kayak muter gitu, kayak gitu sih. Tapi pakai alat yang sederhana, pakai alat yang simple aja sih. Jadi nanti kayak pakai cuman membawa kertas. Jadi saya menyiapkan kertas HVS, kemudian saya menyiapkan paper clip yang nanti dibagikan ke anak-anak. Terus nanti anak-anak itu nanti disuruh untuk berpasang-pasangan, satu kelompok 2 orang. Terus nanti mereka membuat semacam kayak roda berputar seperti itu, sesuai dengan materi simple future-nya itu. Oh gitu. Berarti nanti yang membuat anak-anak gitu ya Miss ya? Anak-anak. Oh iya. Anak-anak. Oke. Itu terkait dengan tadi spinner game. Spinner Kalau nanti untuk pengaplikasian ke anak-anak atau mungkin anak-anak cara bermainnya di dalam pembelajaran seperti apa Miss? Jadi nanti anak-anak disuruh untuk membuat berputar dulu lingkaran, kemudian lingkarannya dibagi menjadi 8 seperti potongan kue itu Miss. Seperti potongan kue. Terus nanti yang paper clipnya itu nanti dibenggang tuh apa ya Miss ya? Diluruskan. Oke. Ya, diluruskan jadi seolah kayak jarum jam gitu loh. Oh iya iya. Nah, terus nanti tengah-tengahnya yang bolongnya itu nanti diletakkan di tengah-tengah roda lingkarannya itu. Terus nanti disentil gitu Miss, disentil seolah kayak roda berputar. Nah, nanti di setiap bagian di bagian potongan kuenya itu nanti ada skornya masing-masing. Potongan pertama misalnya skornya +3. Yang kedua nanti potongan kedua +2, +1, terus nanti ada 0, -1, -2, -3, terus ada arah bolak-balik. Terus nanti itu namanya skor Miss. Jadi nanti kan berpasangan. Misalnya nanti saya dengan Mistika. Saya dengan Miss Ana, saya dengan Miss Ana nanti bermain gantian, terus nanti diputarkan nanti misalnya dapat yang +3, misalnya nanti dapat yang +3, berarti nanti saya dapat +3, tetapi saya harus membuat kalimat tentang simple future tense di kertas tersebut. Terus nanti gantian Miss Ana berapa, terus misal nanti saya dapat lagi ternyata -2, itu berarti +3 dikurangi -2 berarti saya dapatnya 1 dan seterusnya sampai batas waktu yang ditentukan. Kayak gitu sih Miss. Oh iya. Mungkin pandangan saya seperti itu. Oke siap. Itu untuk fun learning game tadi ya, yang ya sebagai strateginya pakai spinner game tadi ya Miss ya. Iya. Oke. Nanti berarti itu bisa bisa membantu Mistika untuk menyelesaikan masalah terkait dengan tadi kepercayaan diri dan minat belajar anak ya, Karena motivasi kan anak. Game kan, anak kan kalau udah game kan pasti yuk seru gitu kan. Bahagia. Apalagi main kayak gitu kan pasti Iya, bahagia ya. udah bahagia dulu. Betul. Oke, siap. Oke, berarti untuk selain tadi game yang Mistika kan fun learning game tadi, kira-kira ada lagi nggak Miss? Mungkin strategi yang mau Mistika pakai nih untuk bisa membantu anak-anak dalam proses pembelajaran? Mungkin selain itu pembelajaran secara diferensiasi ya Miss ya. Oke. Ya, jadi lebih fokus ke produk gitu Miss. Jadi nanti mungkin anak-anak membuat videonya tapi nanti secara berpasangan juga mereka melakukan dialog tentang simple future tense. Jadi misalnya planning ke depannya mau apa, mau kemana misalnya gitu. Terus nanti di take video, terus nanti diedit, terus diupload ke video ke TikTok atau ke YouTube atau ke Instagram gitu. Oke. Ya. Itu berarti tadi produk ya Miss ya, fokusnya di produk. Iya. Oke. Kemudian Miss tadi berarti ada 2 rencana yang mau Mistika lakukan ya. Yang pertama tadi fun learning games, yang kedua berdiferensiasi gitu.
Kira-kira untuk Mistika mengeksekusi tadi yang sudah mau Mistika rencanakan mau dilakukan di pertemuan selanjutnya, itu kira-kira ada orang yang dilibatkan nggak Miss? Atau mungkin yang terlibat dalam proses itu? Yang pertama murid ya, Ya, pasti oke, itu murid, sama sarana prasarana mungkin Miss, karena kan membutuhkan LCD Oke. kabel untuk menjelaskan materinya nanti. Oke, siap. Berarti nanti yang terlibat lebih ke anak-anak dan juga mungkin fasilitas dari sekolah gitu ya, dibantu fasilitas sekolah. Oke, berarti ini rencana tadi yang sudah Mistika sampaikan itu rencananya mau diterapkan atau diaplikasikan di pertemuan selanjutnya itu di kelas apa Miss berarti? Sama ya? Sama. Di kelas Di kelas 11 Peron 3 untuk waktu kelas yang lain juga. Oh iya, oke, siap. Berarti yang terdekat nanti di kelas berapa Miss? Yang terdekat waktu jadwal pelaksanaan yang tadi rencananya Mistika? Di kelas keperawatan 1. Oh, oke, berarti. Oke. Ini waktunya kapan Miss? Berarti rencananya untuk yang ini? Ini waktunya kok saya lupa ya Miss ya. Jadwalnya kurang lebih kayaknya besok Kamis ya. Oh, besok Kamis ya. Saya ngajar kelas 11 semua itu besok. Oke, siap. Berarti besok hari Kamis. Oke, Miss. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak Miss terkait dengan proses kegiatan dari pra observasi sampai saat ini? Mungkin apa yang Mistika? Oke, sudah semua. Yang Mistika rasakan apa Miss? Yang saya rasakan jujur Setelah, ya Miss ya. Iya, setelah proses Saya deg-degan percakapan ini. awalnya. Oh, deg-degan. Pertama kaget gitu kan. Iya. Karena kok wah di supervisi karena kan sebelumnya saya belum disupervisi sama apalagi sama teman dekat sendiri gitu kan ya. Jadinya saya kaget, deg-degan. Bingung mau mempersiapkan apa gitu kan, biasanya ngajar sendiri nggak ada yang ngawasin, tiba-tiba ada Miss Ana yang ngawasin saya ngajar gitu sih Miss, tapi alhamdulillah sih. Sekarang masih deg-degan nggak Miss? Ya sedikit Miss. Sedikit ya. Oke. Apalagi ada. Oh iya, oke. Itu terkait dengan perasaannya Mistika ya. Kalau mungkin Mistika bisa menyimpulkan nih dari hasil percakapan kita hari ini yang Mistika dapatkan apa Miss? Saya bisa mendapatkan ide-ide mungkin ya barusan saya dapat ide-ide baru untuk pembelajaran di selanjutnya juga Miss. Oke. Strategi-strategi yang saya lakukan nantinya. Oke, siap. Berarti itu ya dapat ide besok mau diaplikasikan di kelas. Oke. Mungkin itu ada yang mau disampaikan lagi Miss? Sudah Miss. Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih. Kemarin luar biasa sekali terkait dengan proses untuk perencanaannya, RPP-nya atau modul ajarnya, kemudian kegiatan observasi di kelasnya luar biasa sekali, sudah sesuai dengan perencanaan yang Mistika buat. Mungkin memang kalau ada permasalahan tadi Mistika sudah menemukan sendiri solusinya harus seperti apa kayak gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mistika sudah meluangkan waktunya untuk bisa disupervisi akademik. Dari proses pra observasi kemudian sampai hari ini pasca observasi dengan metode coaching. Semoga tadi rencana Mistika yang sudah Mistika sampaikan bisa dilaksanakan, bisa terlaksana dengan baik tanpa halangan, dan tujuan kita bersama untuk mengantarkan anak didik kita menuju kesuksesan bisa tercapai. Terima kasih banyak ya Mistika. Terima kasih bisa melanjutkan bertanya.